Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana Sandra, NIM 180000192333. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait sebuah bisnis yang saya rancang, yaitu Gas In. Nah, langsung saja. Gas In di sini termasuk ke dalam subsektor ekonomi kreatif aplikasi dan juga games developer yang berkaitan dengan pengembangan teknologi seperti perangkat lunak komputer, pengolahan data, desain sistem dan portal, perawatan sistem, pembuatan website, dan sebagainya. Juga merupakan subsektor yang berkembang pesat sejalan dengan globalisasi. Nah, Gasin di sini merupakan e-bisnis karena suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan Gasin dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier ataupun juga rekan bisnis, serta penggunaan teknologi informasi juga komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga bisa memperoleh keuntungan. Nah, di sini saya telah memperjelaskan tentang pengertian sebuah bisnis yang saya rancang di sini. Oke, selanjutnya di sini ada Gasin. Gasin di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu poin bisnis, yang kedua itu model kanvas, yang ketiga ada analisis SWOT, dan juga yang terakhir analisis strategi. Langsung saja ke bagian poin yang pertama, yaitu bisnis Gasin. Nah, Gasin di sini merupakan sebuah usaha bidang jasa dan penyediaan suatu produk berbasis online. Gasin merupakan inovasi di mana gas dan bahan bakar kendaraan untuk keperluan rumah tangga yang akhir-akhir ini sulit untuk dibeli. Pergi ke penjual 1-2 bahkan lebih sering kali tidak ada atau sudah habis, apalagi harus membawa tabung yang cukup berat ya. Juga tidak emergensi sedang berada di perjalanan dan tidak menemukan bahan bakar saat bahan kendaraan habis. Nah, konsep bisnis ini yaitu penyelenggaraan jasa gas dan bahan bakar kendaraan, siap antar ke rumah sekaligus pemasangan gas LPG begitu. Nah, selanjutnya di sini ada model kanvas. Model kanvas yang pertama itu tentang key activities atau key partner dulu ya. Key partner di sini ada dari PT Pertamina, penjual UMKM bahan bakar dan gas LPG, dan juga Bank BUMN. Nah, untuk key activities di sini aktivitasnya itu memperluas mitra bisnis usaha kecil yang berjualan gas LPG dan bahan bakar kendaraan seperti itu. Untuk value proposition yaitu membantu mengatasi kehabisan bahan bakar mendadak dengan hanya membuka website dan memesan lewat halaman tersebut. Nah, itu bisa langsung diantar. Dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan, membantu penjualan gas dan juga BBB dalam mempromosikan produk tersebut, dan juga mempermudah kita untuk membeli gas untuk keperluan rumah. Nah, yang dipesan akan diantar ke rumah si pembeli sesuai dengan alamat yang dipesan. Nah, yang selanjutnya di sini ada customer segment, di mana masyarakat luas, traveler, ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan juga konsumen komunitasnya. Berikut adalah customer segmentnya. Yang selanjutnya ada key research. Key research di sini tergantung. Yang pertama ada website Gasin, yang kedua tentang mitra dan driver atau jasa antar, terus ada juga big data atau infrastruktur server, dan yang terakhir itu ada peta Google atau Google Map. Nah, di poin yang terakhir itu ada channels dari Gasin ini terliput dari website Gasin, sosial media dan komunitasnya, terus iklan dan testimoni dari kami, terus driver, mitra, terus juga PT Pertamina, yang terakhir ada royalty program. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu ada customer relationship, yang dimana di sini dibagi menjadi dua, yaitu customer service dan juga sponsor event. Terus ada poin tentang cost struktur, di mana di sini ada sertifikat digital, gaji,
biaya legal dan juga biaya promosi. Dan yang terakhir itu ada revenue stream. Di revenue stream di sini ada 2 poin. Yang pertama arus pendapatan dan juga biaya transaksi. Nah, baik, selanjutnya itu di poin ketiga ada analisis SWOT. Analisis SWOT di sini yang pertama ada strength, yaitu penjualan produk relatif mudah, merupakan produk yang sangat sering dipakai atau digunakan baik untuk rumah tangga atau suatu usaha. Nah, tidak perlu repot mencari dan membawa tabung gas yang cukup berat gitu ya. Nah, yang kedua itu weakness. Di sini weakness itu yaitu ketergantungan pasokan pada suatu pemasok, sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan, produk akan mengganggu operasional. Jadi slow respon, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang gasin ini begitu. Yang ketiga itu tentang opportunities, yaitu peluang untuk mengembangkan bisnis secara global. Jaringan banyaknya outlet pelanggan dapat di dieksplorasi untuk menjual produk selain LPG Pertamina begitu. Nah, yang keempat di sini ada trades. Trades di sini tentang persaingan yang sangat terasa dengan penjual offline. Penjual yang melakukan tindakan kecurangan dengan cara mengurangi isi gas dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Kenapa? Di sini karena berbasis online, kendala jaringan merupakan suatu ancaman yang merugikan untuk gas in di sini. Di poin selanjutnya tentang strategi bisnis gasin. Strategi jenis ini menganggap pasar sebagai keseluruhan. Jadi perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan secara umum. Produk yang dihasilkan dapat dipasarkan biasanya hanya satu produk saja dan berusaha menarik konsumen dengan satu rencana pemasaran saja. Nah, strategi pemasaran ini melayani kebutuhan beberapa kelompok tertentu dengan satu jenis produk tertentu pula. Jadi, produsen atau perusahaan menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan segmen pasar. Nah, strategi gas in di sini dengan kata lain, produsen dan perusahaan menawarkan berbagai variasi produk yang disesuaikan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen yang berbeda. Dengan program pemasaran yang khusus, diharapkan tingkat keberhasilan penjualan pada masing-masing segmen tersebut tercapai. Di situ strategi bisnis gasin akan terus meningkat dan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan gasin, dan hasilnya tentu akan optimal begitu. Nah, itu mungkin pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan. Mohon bantuannya untuk teman-teman mengomentari video saya dan juga di like atau di share kepada teman-teman yang lain. Saya cukupkan video yang saya buat pada kesempatan ini. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Mohon dukungannya untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.